Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai teorema limit. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah analisis real. Untuk mengefektifkan durasi video, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada teorema 4.2.2. Jika A merupakan subhimpunan dari R dan F merupakan suatu fungsi yang memetakan A ke R mempunyai suatu limit pada C elemen himpunan R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Bukti, jika L sama dengan limit fungsi F untuk X mendekati C, maka epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih dari 0, yang mana ini sesuai dengan teorema 4.1.6. Sedemikian sehingga jika mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak Fx dikurangi L kurang dari 1. Oleh teorema akibat, diperoleh bahwa mutlak Fx dikurangi mutlak L kurang dari sama dengan mutlak Fx dikurangi L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X elemen A irisan V delta C, di mana X tidak sama dengan C, maka mutlak Fx kurang dari sama dengan L ditambah 1. Jika C bukan elemen A, kita ambil M sama dengan mutlak L ditambah 1. Jika C elemen A, kita ambil M sama dengan supremum dari mutlak fungsi Fc dan mutlak L ditambah 1. Ini berarti jika C elemen A irisan V delta C, maka mutlak fungsi Fx kurang dari sama dengan M. Sehingga F terbatas pada V delta C, yang mana suatu lingkungan delta dari C. Berikutnya, teorema 4.2.4. Misalkan A merupakan subhimpunan dari R. F dan G itu merupakan fungsi-fungsi pada A ke R. Dan C elemen himpunan R itu titik klaster dari A. Selanjutnya misalkan B elemen dari himpunan R. Yang A, jika limit fungsi F untuk X mendekati C sama dengan L dan limit fungsi G untuk X mendekati C sama dengan M, maka terdapat limit F ditambah G untuk X mendekati C sama dengan L ditambah M. Jadi jika kita perhatikan bahwa limit fungsi F itu sama dengan L dan untuk limit fungsi G itu sama dengan M, maka jika dituliskan atau dijabarkan dengan operasi aljabar akan diperoleh bahwa L ditambah M. Kemudian berlaku pula untuk yang pengurangan. Jika limit F dikurangi G untuk X mendekati C sama dengan L dikurangi M, maka untuk perkalian juga akan berlaku limit F dikali G untuk X mendekati C sama dengan L dikali M. Begitupun untuk limit B F untuk X mendekati C itu sama dengan B dikali L. B di sini yaitu sebuah konstanta. Kemudian untuk yang B, jika fungsi H memetakan A ke R, di mana fungsi Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A. Dan jika limit H untuk X mendekati C sama dengan H, di mana H di sini tidak sama dengan 0, maka
berlaku limit f per h untuk x mendekati c itu sama dengan L besar per H besar. Bukti. Teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 3.2.3 dan teorema 4.1.8. Sebagai contoh, misalkan Xn sebarang barisan dalam A, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C untuk semua n elemen himpunan n, dan C sama dengan limit Xn. Menurut teorema 4.1.8 bahwa limit fungsi f(xn) sama dengan L dan limit fungsi g(xn) sama dengan M. Di lain pihak, definisi 4.2.3 itu mengakibatkan fg dikalikan dengan xn itu akan sama dengan fxn dikali gxn untuk semua n elemen himpunan n. Oleh karena itu, suatu aplikasi dari teorema 3.2.3 menghasilkan limit fg dikali xn itu akan sama dengan limit fxn gxn, yang mana berdasarkan teorema limit dapat kita ubah menjadi limit fxn dikali dengan limit gxn. Karena kita ketahui bahwa limit fxn itu adalah L dan limit gxn itu adalah M, maka dapat kita tuliskan hasil akhirnya yaitu L dikali dengan M. Yang terakhir yaitu teorema 4.2.6. Misalkan A merupakan subhimpunan R, kemudian fungsi f memetakan A ke R dan C elemen himpunan R, suatu titik klaster dari A, jika A kurang dari sama dengan fungsi fx, kemudian fungsi fx kurang dari sama dengan B untuk semua x elemen A, di mana x tidak sama dengan C. Dan jika limit f untuk x mendekati C ada, maka A kurang dari sama dengan limit f untuk x mendekati C, dan limit f untuk x mendekati C ini kurang dari sama dengan B. Bukti. Jika L sama dengan limit f untuk x mendekati C, maka menurut teorema 4.1.8 bahwa jika xn sebarang barisan bilangan real, sedemikian sehingga C tidak sama dengan xn elemen A untuk semua n elemen himpunan n. Dan jika barisan xn konvergen ke C, maka barisan fxn konvergen ke L. Karena A kurang dari sama dengan fxn dan fxn di sini kurang dari sama dengan B untuk semua n elemen himpunan n, berarti menurut teorema 3.2.6 bahwa L lebih dari sama dengan A dan L kurang dari sama dengan B. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.